Al-Arif. Oh iya, waktu sekolah masih mau dipakai sama Mas Mufti. Untuk mengefektifkan waktu saja ya, daripada waktu terbuang, nah, kita ngisi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita, baik sadar maupun tidak sadar. Banyak sekali kenikmatan yang kita dapatkan. Yang kedua, salawat serta salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga nanti pada besok yaumul kiamah kita mendapatkan syafaat insyaallah. Baiklah Bapak semuanya, saya akan melaporkan dua saja. Untuk elektronik tidak ada laporan, tapi ini untuk kegiatan saja ya. Yang pertama yaitu laporan untuk kita menyebarkan undangan. Alhamdulillah periode yang kedua ini saya lebih lancar karena periode pertama saya baru mengenal wilayah. Kalau periode kedua kita sudah mengenal wilayah sehingga iso njujuk mupeng-mupeng tidak begitu bingung. Kalau pertama kemarin bingung, yang kedua ini tidak begitu bingung. Yang kedua ini saya sebenarnya merencanakan untuk langsung pendataan siapa nama ketua, sekretaris, bendara, humas, kemudian marbot dengan nomor teleponnya. Tapi saya coba satu kok butuh waktu 1/4 jam ya, jadi jagongan, waduh, lagi aku malah bilang diner rampung ya. Sehingga saya hanya dapat satu orang, saya cancel gitu. Nah mungkin kalau ada temannya mungkin bisa jadi kita bagi untuk beberapa tempat hingga untuk pendataan ini bisa lebih akurat karena dilaksanakan pada saat ini. Mungkin bisa sinkron dengan Pak Muzamil tadi ya, untuk pendataan itu mungkin kita bisa lebih baik lagi gitu ya. Dan juga dengan pendataan ini, dengan kita muter mengadakan kegiatan ini ke masjid-masjid, insya Allah setiap masjid pasti punya laporan perkembangan dan sebagainya, dimana saat itu saya dokumentasikan berupa video, sehingga dari video tadi bisa kita tulis ulang sehingga mungkin menjadi sangat lengkap sekali nanti. Misalnya berupa buku itu real gitu ya, real karena data-datanya valid disampaikan oleh para takmir masjid atau bahkan pendiri masjid yang bercerita untuk itu gitu. Ya. Dan sebagai pengalaman lagi bahwa saya sangat senang karena saya bisa silaturahmi dengan masjid-masjid yang ada, situasi masyarakat, struktur baik tempat, geografisnya itu menjadikan suatu masukan buat saya sendiri. Mungkin misalnya ada pendataan kita mungkin bisa menceritakan lebih banyak gitu ya. Ada masjid yang sepi, ada masjid yang ramai, itu nanti mungkin bisa kita pelajari dari ketika kita bersilaturahmi di sana. Kemudian untuk yang lain memang saya juga punya keinginan Pak Jamil untuk menuliskan, karena setiap tempat yang saya datang itu saya foto. Jadi nanti akan mendapatkan gambar ataupun foto yang update. Kalau yang kemarin foto itu tidak ada tanggal, kalau yang terakhir ini saya setting HP saya untuk ada tanggal, ada lokasi, letak lintang itu ada. Tapi hanya kita karena kemarin juga keburu waktu, besok Jumat itu, sehingga saya tidak semua saya foto, hanya waktu yang pertama itu sudah saya foto nih semua. Kemudian saya menemukan ada beberapa musola yang belum masuk ke data. Kira-kira ada 4 kalau tidak salah, itu ada musola yang cukup bagus, kelihatannya ya cukup ramai, tempatnya ada yang tersembunyi, ya itu. Dan satu lagi yang tempat yang paling menarik itu adalah di rusun rumah susun itu. Setiap bangunan rumah susun ada musolanya. Jadi belum ada nama-namanya untuk musola itu. Ya, siapa tahu nanti kita bisa masuk ke Rusun Nawat juga untuk menyaksikan bagaimana kondisi di sana gitu. Sehingga apa yang menjadi tujuan kita sebagai organisasi dari masjid ataupun musola itu mendapatkan manfaat bagi siapa yang ketempatan. Nah, gitu. Intinya kan di situ. Dan seperti DMI ini sepertinya termasuk Basnas ya, itu sebenarnya juga ada bantuan-bantuan yang bisa dinikmati oleh kita gitu. Inilah harapan kita untuk yang pertama.
Bapak-bapak, yang kedua yaitu tentang haji. Bahwa ibadah haji hari ini sudah selesai, dan saya bacakan bahwa hari ini Jumat tanggal 4 Juli 2025 yaitu pukul 3.30 WIB ini adalah sudah adanya kepulangan dari Tanah Suci. Kemudian datang di sini tanggal 4 yaitu hari ini, nanti pukul 20:30. Yang datang pada hari ini yaitu yang tanggal 4 ini adalah kloter 77 terdiri dari LDII 37 orang jamaah haji, kemudian Aisyah 43, Amal Syuhada 114, kemudian non KPIHU ada 7 orang, dan ada petugas PHD 1 orang. Ini yang datang nanti. Jadi habis dari sini nanti insya Allah saya juga akan bantu ke Balai Kota untuk kedatangan dari jamaah haji kelompok ataupun kloter dari 77. Kemudian yang kloter 78 itu mayoritas dari Mandiri ada 108, kemudian Al-Mabrur 58, MTA 9, non KPIHU 16, dan PHD ada 2. Di mana yang dari yang kloter 78 ini berangkat dari sana tanggal 4 ini pukul 15:10. Jadi sekitar asar itu terbang pulang ke tanah air dan akan datang ke sini pukul tanggal 5 pukul 8.40 mendarat di Adi Sumarmo. Nah, demikian Bapak-bapak pengumuman ataupun informasi dari keberadaan haji yang saat ini sudah selesai. Dan haji pada tahun ini merupakan haji yang sangat mengkhawatirkan karena ada yang berangkat haji habis hampir 900 juta, namanya haji furoda itu gagal total ada. Sehingga kalau kita semua ingin berhaji, saya rasa lebih cocok kalau haji yang real, yang normal saja. Walaupun lama, tapi insya Allah porsi ataupun juga surat untuk haji itu, jadi keberangkatan haji itu ada apa namanya, ya visa hajinya keluar. Tapi kalau furoda bukan visa haji ya, jadi nggak bisa keluar, tidak dikeluarkan pada tahun ini. Dan juga tahun ini penduduk di sana yang berdomisili dari Indonesia yang kerja di sana juga termasuk semuanya dicek. Jadi tidak hanya haji saja, cuma dicek dan di OPA untuk diketahui jangan sampai ada yang menyelinap gitu. Dan pengamatan dari sekarang ini dipakai dengan drone juga, sehingga haji yang nyelenip menyisir kemana lewat jalur gurun misalnya akan sangat ketahuan. Jadi diharapkan bagi saudara-saudara kita untuk masuk ke itu. Kemudian bagi yang sangat jauh silahkan untuk daftar sebagai umroh dulu. Umroh melalui insya Allah silahkan melalui IPHI, Ikatan Persaudaraan Haji. Karena di IPHI itu terdiri dari orang-orang yang punya biro ngelumpuk ngedeke itu, sehingga hajinya umrohnya bisa murah tapi tetap aman. Jadi tidak akan belok-belok ke sana, enggak. Karena ya penyelenggaranya para pemilik umroh itu. Lah yang pemilik umroh itu ada yang ikut di dalam sana untuk membersamai. Kira-kira yang umroh itu cuman 25, kurang dari 25 sudah bisa umroh, dan tempatnya sangat bagus, makanannya juga makanan dari kita Indonesia. Jadi tidak ada masalah, sehingga kita aman di sana, sehat karena makanan cocok. Ada yang tidak sehat karena makanan tidak cocok. Demikian Bapak-bapak semua, semoga informasi yang sedikit ini memberikan manfaat bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan saya mengucapkan kasih kepada Mas Bakti atas informasinya. Berikutnya, monggo barangkali ada yang ingin disampaikan dari Bapak sekalian.